Ya ini yang membuat saya prihatin ya sebagai anak bangsa, bukan saja karena saya orang Palembang. Jadi ini kita ini ya seperti diadu domba. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya ini yang tidak boleh terjadi. Sejak dari kasus Willy Salim yang saya kalau diminta sebagai saksi ahli seperti juga suara saudara Bobon Santoso yang memang lebih ahli masak besar seperti dan juga Chef Mhm. Arnold, ini settingan ini. Jadi adalah saya ini kan ketua kreator konten. Ya, inilah yang saya bilang kita harus punya kode etik. Tidak boleh hanya karena mengejar AdSense ya pendapatan dari medsos, hanya mengejar apa follower, hanya mengejar subscriber, kita menghalalkan segala macam cara. Silakanlah berkreasi gila-gilaan ya. Gila-gilaan, cuman ingat ya harus perencanaan harus bagus dan tidak boleh berdampak yang merugikan orang apalagi menyakitin orang. Jadi saya udah panggil itu Willy Salim ya dan dia saya minta ya kamu tolonglah take down video-video itu, minta maaf lebih tulus kepada warga Palembang. Jutaan loh warga Palembang tersakiti, dibully di mana-mana, terutama di sosmed. Sebenarnya betul Willy Salam bilang, saya nggak pernah merendahkan Palembang. Benar sih, tetapi dia sudah membuat suatu momen di mana terbuka kesempatan bagi netizen nih yang memang ya kadang-kadang agak barbar juga ya komentar menganggap orang apa Palembang beginilah begitulah gitu. Jadi saya pikir saya selalu bilang sama dia, dulu ada Bang Napi dulu satu acara di televisi mengatakan bahwa kejahatan itu bukan karena apa niat loh, tapi karena apa terbuka kesempatan. Karena kesempatan saya bilang ya. Jadi nomor tiga saya bilang ya ke depan ya kamu buatlah sesuatu yang jangan dulu memanasin orang. Ya, jadi kamu bayangkan ada jutaan orang. Saya senang banget nih hari ini bisa sebagai ketua asosiasi ya diminta untuk klarifikasi. Jadi sudahlah berhentilah, mari kita berpikir positif ya. Jadi saya bilang sama Willy, Will kamu boleh aja mengatakan inilah itulah bukan settingan, tetapi akibat dari perbuatanmu itu ada satu sekelompok orang banyak gitu yang tersakiti. Orang Palembang itu berapa sih? Kota Palembang itu penduduknya 2 juta lebih. Yang datang ke BKB yang rendang 42 itu paling berapa sih? Nggak nyampe juga 10.000. Itu apa? Cuman berebut berebut itu aja, berebut kupon gitu. Oke, Nah, memang oke. ada kesalahan waktu itu dilempar ya, karena udah terlalu banyak orang. Berapa orang sih yang datang ke Benteng Kota Besar? Nggak sampai 10.000, ya 5.000-an Mhm, lebih mhm. dikit lah, hampir semua kebagian. Dan ini info ya, saya katakan. Saya tanya Willy Salim, dia itu di Palembang nggak ada izin loh. Nggak ada Oke, baik. izin dari kepolisian. Ya, nggak ada izin juga dari wali kota. Nggak ada izin dari Kadis Pariwisata. Jadi liar itu kegiatan dia. Ya itulah ya karena konten kreator yang followernya banyak. Kadang-kadang kayaknya udah manusia di atas langit lah gitu ya. Saya ini kan konten kreator juga. Bikin-bikin settingan reality show juga saya lakukan dulu. Tapi tidak merugikan orang. Ini bukan saja yang merugikan orang. Ya, tetapi juga membuat persatuan kesatuan kita bisa terancam. Jadi saya menghimbau ya Ya. jadi saya pikir yang sudah-sudahlah mari kita melaju ke depan ya. Jadi sekali lagi kami dari asosiasi sedang memikirkan untuk melakukan apa hal-hal yang membuat supaya ini tidak terjadi lagi. Kepada Willy Salim dan konten-konten kreator yang lain tolong lebih jernih. Ya, enak benar sekarang. Kalau mau viral, kalau mau viewernya banyak, lead aja rendang, lead aja Palembang gitu ya. Tapi dampaknya bisa kemana-mana. Kalau itu benar pun ya hati-hati ya karena ini masalah ancaman apa persatuan kesatuan kita ya. Jadi apalagi udah di framing, saya pikir framing tuh berita-beritanya nggak segitunya di lapangan, nggak segitunya. Sumsel itu 6 juta, ditambah perantauan-perantauan mungkin ada 7 juta, 8 juta. Jadi masa hanya perbuatan segelintir orang ya membuat netizen-netizen yang tidak tahu ini, terutama anak-anak muda ya, ngata-ngatain semua orang, ya termasuk saya dianggap double standard, saya dianggap udah kehilangan logika, memberikan pernyataan-pernyataan. Saya memberikan pernyataan bukan saja sebagai orang Palembang, tapi saya sebagai ketua uh, apa Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia. Saya berharap ke depan memang harus ada kode etiknya, Grace. Di negara-negara lain Iya. itu ada kode etiknya. Nggak bisa kita sembarangan ngomong, nggak bisa kita. Bukan hanya kita harus menghormatin UU ITE, tapi pikirkanlah ya. Jadi ada restoran tutup, ada restoran
turun omzet, ada restoran harus memecat berapa orang, mem-PHK gara-gara postingan yang saya pikir udahlah nggak begitulah caranya kita. Negeri ini memerlukan kesejukan. Kita kan lagi banyak PR gitu supaya kita menjadi lebih baik, lebih baik. Mari kita sejukkan. Jadi kami di asosiasi sedang berbenah, baru berdiri dari bulan Januari. Ya, kami akan membuat kode etik, kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, ya dengan Komdiji, dengan kepolisian, ya dengan beberapa pemilik platform supaya Indonesia menjadi lebih sejuk. Sudah, jadi berhentilah, ya berhentilah. Oke. Saya tidak bisa komen kalau ditanya apakah saya setuju dengan rendang part 2. Kalau saya tanya, saya ini kan orang PR juga. I Iya, said Pak. no gitu. Tapi kan itu haknya mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa oh kita juga bisa tertib-tertib loh. Keamanannya bagus, pakai pagar besi, itu cuman berapa orang tuh. Ya, cuman berapa orang. Jadi izinnya bukan dari kami, tapi kami akan membuat kode etik ya, yang juga untuk melindungi kreator konten itu sendiri kalau dia diapakan gitu ya, seperti juga ada di mungkin juga di Dewan Pers kan juga ada kode etik Iya. ya. Jadi itu yang kita akan lakukan. Kita akan juga melakukan edukasi, sosialisasi, melindungi IP ya. Saya juga agak keberatan kemarin kadang-kadang konten kita di framing, ya di edit-edit, dipotong-potong untuk tujuan berbeda sebagai pembuat konten kreator, ya pembuat konten. Saya kan juga pernah ngalami ya perlindungan IP, jadi nggak bisa sembarangan kita pakai konten orang tanpa izin. Tapi kalau untuk berkegiatan silakan, konten kreator saya mau sekreatif mungkin, bikinlah apa saja, tapi tidak boleh merugikan orang ya. Apalagi ini yang dirugikan satu suku loh, satu suku yang lumayan besar ya, jadi nggak main-main ya. Oke. Jadi itu aja concern saya ya.